Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Kornisa dari kelas 10 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan beberapa bab dari kelas 10, yaitu teks negosiasi, debat, teks biografi, dan juga puisi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal ya, contohnya pengertian, struktur, dan juga ciri-ciri. Untuk yang pertama kita tentang teks negosiasi. Tanpa kita sadari, setiap hari kita nggak akan lepas dari yang namanya teks negosiasi. Contohnya nih ya, kalau kita ikut ibu ke pasar, coba kita ingat, jelas ibu kita akan menawar sedikit harga dari penjual tersebut. Nah, itu bisa dinamakan sebagai negosiasi, bukan? Jadi dari contoh di atas dapat kita simpulkan bahwa negosiasi adalah proses tawar-menawar di mana nantinya akan dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara dua pihak. Gak mungkin dong kalau penjual ditawar akan langsung ngasih harga itu. Nah, di situ kita akan terjadi yang namanya tawar-menawar untuk kesepakatan harga tersebut. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke dalam ciri-ciri teks negosiasi. Ciri-ciri negosiasi adalah kita harus dapat memilih partisipan, mencari jalan tengah permasalahan, dan mengarah pada tujuan praktis, memprioritaskan kepentingan bersama, menghasilkan kesempatan yang saling menguntungkan. Setelah kita tahu ciri-ciri teks negosiasi, kita harus tahu juga struktur dari teks negosiasi. Contoh strukturnya adalah, yang pertama adalah partisipan, yang kedua adalah perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak, untuk yang ketiga terjadinya pengajuan dan penawaran, untuk yang keempat menghasilkan persetujuan atau kesepakatan. Untuk struktur teks negosiasi, di sini struktur teks negosiasi terdiri dari orientasi, permintaan, pemenuhan, penawaran, dan juga persetujuan dan penutup. Dari orientasi, di sini awal dari kalimat ya, dan juga selanjutnya. Untuk langkah-langkahnya kita harus membuat persiapan, menentukan pihak, menentukan topik yang akan dinegosiasikan, menyiapkan argumen, merancang kegiatan tawar-menawar, menentukan penutup, dan juga menulis teks negosiasi berdasarkan struktur. Untuk bab selanjutnya yaitu debat. Apa yang kalian tahu tentang debat sih? Kalian pernah debat gak sih? Jelas, pernah gak sih? Pernah dong. Debat adalah teks yang disusun berdasarkan kegiatan debat yang berlangsung. Teks ini berisi argumen-argumen yang disampaikan oleh masing-masing pihak lengkap dengan kesimpulan yang didapatkan ketika sesi debat terakhir. Untuk struktur teks debat terdiri dari pengenalan. Pengenalan yaitu bagian pertama atau moderator menyampaikan salam pembuka dan memperkenalkan pihak atau tim yang akan berdebat. Moderator adalah pemimpin sidang, rapat, atau diskusi yang bertindak sebagai pengarah, penengah. Selain mengenal pihak yang berdebat, moderator juga menyampaikan mosi dari debat yang akan berlangsung. Kedua, penyampaian argumentasi. Penyampaian argumentasi disampaikan oleh pihak mosi, pihak afirmasi, pihak oposisi, dan pihak netral. Jika ada, pihak afirmasi adalah pihak yang mendukung mosi atau pro terhadap mosi. Pihak oposi adalah pihak yang menentang mosi atau kontra terhadap mosi. Sedangkan pihak netral atau penengah adalah pihak yang bersikap netral dan berperan sebagai penengah dalam debat. Pihak netral ini bersifat opsional alias tidak harus ada dalam debat. Yang ketiga, debat. Pada bagian ini, pihak afirmasi dan pihak oposisi saling memberikan sanggahan lalu ditengahi oleh pihak netral. Dan yang keempat, simpulan.
Pada bagian ini, pihak afirmasi, pihak oposisi, dan pihak netral menyampaikan kesimpulan terkait mosi, pendapat, serta sanggahan dari tim lain. Untuk yang kelima yaitu penutup. Pada bagian ini, moderator memberikan kesimpulan secara keseluruhan tanpa berpihak kepada pihak manapun. Kemudian menutup kegiatan debat dengan salam. Untuk ciri-ciri debat ada 5, yaitu 1. Terdapat 2 tim yang berdebat, yaitu tim afirmasi dan tim oposisi. Untuk yang kedua, terdapat 2 sudut pandang, yaitu pro dan kontra. Dan yang ketiga, terdapat topik atau isu yang diperdebatkan. Untuk yang keempat, terdapat argumentasi. Kelima, terdapat pihak penengah atau opsional. Kaidah kebahasaan dalam teks debat adalah untuk yang pertama, menggunakan bahasa baku, menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Dan yang kedua, menggunakan kata denotatif. Kata denotatif adalah makna kata yang sebenarnya. Contoh kata denotatif adalah, marilah kita menutup mata sambil berdoa. Bukan denotatif adalah, pemerintah tidak boleh menutup mata atas kejadian yang melanda Indonesia saat ini. Dan untuk selanjutnya ada beberapa unsur-unsur teks debat. Yang pertama ada mosi. Mosi adalah topik atau isu yang diangkat dalam debat. Mosi akan menentukan sikap masing-masing tim debat. Dan yang kedua ada tim debat. Yang pertama, tim afirmasi adalah tim yang mendukung mosi. Kedua ada tim oposisi, yaitu tim yang menentang mosi. Dan yang ketiga adalah tim penengah, yaitu netral, bisa ada, bisa tidak. Dan untuk yang ketiga, partisipan ada penonton atau juri, moderator, dan notulen. Untuk bab selanjutnya yaitu tentang teks biografi. Pernahkah kamu menemukan suatu teks bacaan yang isinya menceritakan tentang kisah hidup seorang tokoh ternama seperti kisah hidup Raden Ajeng Kartini, ada B.J. Habibie, dan Insinyur Soekarno, atau teks-teks lainnya? Apa kalian pernah? Kalau aku sih pernah ya. Pernah. Teks biografi adalah teks yang berisikan kisah suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya. Teks ini ditulis oleh seseorang agar tokoh tersebut dapat diteladani oleh banyak orang. Penulisan kisah hidup tokoh mencakup permasalahan yang pernah dihadapi maupun kelebihan-kelebihan tokoh yang dapat menginspirasi. Serupa dengan biografi, terdapat pula teks autobiografi. Autobiografi biasanya berisikan kisah hidup seorang tokoh, namun perbedaannya terletak pada penulisan. Biografi ditulis oleh orang lain, sedangkan autobiografi ditulis oleh dirinya sendiri atau oleh tokoh yang bersangkutan. Jadi jangan sampai ketukar ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur teks biografi. Struktur dari teks biografi terdiri dari 3 bagian, yaitu orientasi, peristiwa penting, dan juga reorientasi. Orientasi adalah bagian awal dari teks biografi. Bagian ini mencakup pengenalan tokoh dan latar belakang kisah atau peristiwa yang akan diceritakan pada bagian selanjutnya. Orientasi berfungsi untuk memudahkan pembaca dalam memahami informasi dasar mengenai peristiwa yang akan diceritakan. Bagian ini juga merupakan pengantar sebelum masuk ke pembahasan yang lebih rinci. Untuk yang kedua yaitu peristiwa penting. Pada bagian ini diceritakan tentang rangkaian peristiwa, yaitu kejadian-kejadian utama yang dialami oleh tokoh. Bagian ini disusun secara kronologis sesuai urutan waktu. Terkadang penulis juga menyertakan beberapa komentar pada bagian-bagian tertentu dalam kronologi peristiwa. Bagian ini juga merupakan inti dari teks biografi karena pada bagian inilah pembaca dapat mengambil hikmah dan teladan dari kisah hidup sang tokoh. Dan untuk yang ketiga yaitu reorientasi. Reorientasi bagian ini berisi komentar atau pernyataan simpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Ciri-ciri dari teks biografi.
Teks biografi memiliki ciri-ciri tertentu. Kamu bisa lihat ciri-ciri teks biografi sebagai berikut. Ciri-ciri teks biografi yang pertama berisi fakta-fakta yang didasarkan pada pengalaman hidup tokoh. Kedua, disajikan dalam bentuk narasi. Dan yang ketiga, menceritakan peristiwa penting yang dialami sang tokoh sehingga dapat dijadikan teladan bagi pembaca. Kaidah kebahasaan teks biografi untuk yang pertama menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal ia, dia, atau beliau. Banyak menggunakan kata kerja, tindakan untuk menjelaskan peristiwa atau perbuatan fisik yang dilakukan oleh tokoh. Dan yang ketiga, banyak menggunakan kata kerja pasif untuk menjelaskan peristiwa yang dialami tokoh. Yang keempat, banyak menggunakan kata sifat untuk mendeskripsikan seperti tokoh seperti jenius, rajin, dan ulet. Kalau dilihat dari kaidah kebahasanya sepertinya tidak jauh berbeda dari teks cerpen ya. Memang betul, teks biografi dan cerpen atau cerita pendek sama-sama merupakan contoh teks cerita ulang. Ada 3 jenis teks cerita ulang, yaitu cerita ulang personal, cerita ulang fakta, dan juga cerita ulang imajinasi. Cerita ulang personal contohnya buku harian atau surat pribadi. Cerita ulang fakta contohnya catatan sejarah, biografi, autobiografi, dan berita di media massa. Sedangkan cerita ulang imajinasi contohnya dongeng, novel, dan juga cerpen. Eits, tapi ingat, meskipun kaidah bahasanya mirip, tapi biografi berbeda ya dengan cerpen. Biografi berisikan fakta yang didasarkan pada pengalaman hidup tokoh yang diceritakan. Sedangkan cerpen berisikan cerita fiksi yang didasarkan pada imajinasi pengarang. Untuk bab selanjutnya adalah tentang puisi. Puisi adalah sajak atau gubahan dalam bahasa yang bentuknya dipilih dan ditata secara cermat sehingga mempertajam kesadaran orang akan pengalaman dan membangkitkan tanggapan khusus lewat penataan bunyi, irama, dan makna khusus. Biasanya puisi dibuat untuk mengungkapkan pikiran, perasaan si pengarang dengan keutamaan keindahan kata-kata. Karakteristik dari puisi adalah menurut Indrawati 2009, puisi memiliki beberapa karakteristik, diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Dalam puisi terdapat pemadatan sebuah unsur kekuatan bahasa. Yang kedua, dalam penyusunannya, unsur-unsur bahasa itu dirapikan, diperindah, dan diatur sebaik-baiknya dengan memperhatikan irama dan juga bunyi. Untuk yang ketiga, puisi mengungkapkan pikiran, perasaan penyair berdasarkan pengalaman dan bersifat imajinatif. Dan keempat, bahasa yang digunakan bersifat konotatif. Dari karakteristik puisi di atas dapat disimpulkan bahwa puisi dibangun oleh unsur-unsur puisi, yaitu unsur fisik dan juga unsur batin. Yang dimaksud dengan unsur fisik adalah unsur membangun puisi yang dapat dikenali langsung oleh pembaca karena sifatnya yang tersurat. Unsur fisik pembangun puisi meliputi majas, irama, rima, kata-kata konotasi, kata-kata berlambang, dan kata-kata konkret. Sementara itu, yang dimaksud dengan unsur batin adalah unsur pembangun puisi yang tersembunyi di balik unsur-unsur fisik. Adapun yang termasuk dalam unsur batin puisi adalah tema, amanat, perasaan penyair, dan nada atau sikap penyair terhadap pembaca. Struktur unsur puisi terdiri dari struktur fisik puisi. Struktur fisik puisi adalah pembangun puisi yang bersifat fisik atau nampak dalam bentuk susunan kata-kata. Struktur puisi terdiri dari beberapa macam. Yang pertama yaitu perwajahan puisi atau tipografi, yaitu berbentuk puisi seperti halaman yang tidak dipenuhi kata-kata tepi kanan kiri, pengaturan barisnya,
hingga baris puisi yang tidak selalu dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Hal-hal tersebut sangat menentukan pemaknaan terhadap puisi. Untuk yang kedua yaitu diksi, yaitu pemilihan kata-kata yang dilakukan oleh penyair dalam puisinya. Karena puisi adalah bentuk karya sastra yang sedikit kata-kata yang dapat mengungkapkan banyak hal, maka kata-katanya harus dipilih secermat mungkin. Pemilihan kata-kata dalam puisi erat berkaitannya dengan makna, keselarasan bunyi, dan urutan kata. Untuk yang ketiga yaitu imaji, yaitu kata-kata atau susunan kata-kata yang dapat mengungkapkan pengalaman indrawi seperti penglihatan, pendengaran, perasaan. Imaji dapat dibagi menjadi 3, yaitu imaji suara auditif, imaji penglihatan visual, dan imaji raba atau sentuh, yaitu imaji taktil. Imaji dapat mengakibatkan pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan apa yang dialami oleh penyair. Dan untuk yang keempat yaitu kata konkret, yaitu kata yang dapat ditangkap dengan indera yang memungkinkan munculnya imaji. Kata-kata ini berhubungan dengan kiasan atau lambang. Hingga puisi yang tidak selalu dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Hal-hal tersebut sangat menentukan pemaknaan terhadap puisi. Untuk yang kedua yaitu diksi, yaitu pemilihan kata-kata yang dilakukan oleh penyair dalam puisinya. Karena puisi adalah bentuk karya sastra yang sedikit kata-kata yang dapat mengungkapkan banyak hal, maka kata-katanya harus dipilih secermat mungkin. Pemilihan kata-kata dalam puisi erat berkaitannya dengan makna, keselarasan bunyi, dan urutan kata. Untuk yang ketiga yaitu imaji, yaitu kata-kata atau susunan kata-kata yang dapat mengungkapkan pengalaman indrawi seperti penglihatan, pendengaran, perasaan. Imaji dapat dibagi menjadi 3, yaitu imaji suara auditif, imaji penglihatan visual, dan imaji raba atau sentuh, yaitu imaji taktil. Imaji dapat mengakibatkan pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan apa yang dialami oleh penyair. Dan untuk yang keempat yaitu kata konkret, yaitu kata yang dapat ditangkap dengan indera yang memungkinkan munculnya imaji. Kata-kata ini berhubungan dengan kiasan atau lambang. Untuk yang kelima adalah bahasa figuratif, yaitu bahasa berkias yang dapat menghidupkan atau meningkatkan efek dan menimbulkan konotasi tertentu. Bahasa figuratif menyebabkan puisi menjadi prismatis, artinya memancarkan banyak makna atau kaya akan makna. Bahasa figuratif disebut juga dengan majas. Adapun macam-macam majas antara lain metafora, simile, personifikasi, litotes, ironi, sinekdoke, eufisme, repetisi, anafora, pleonasme, antitesis, alusio, klimaks, antiklimaks, satire, pars pro-toto, totem pro parte, hingga paradoks. Keenam, verifikasi, yaitu menyangkut rima, ritme, dan metrum. Struktur batin puisi. Struktur batin puisi adalah unsur pembangun puisi yang tidak tampak langsung dalam penulisan kata-katanya. Ada 4 unsur batin dalam puisi, yakni tema atau sense, perasaan penyair atau feeling, nada atau sikap penyair terhadap pembaca atau tone, dan amanat atau intention. 1. Tema merupakan gagasan pokok yang diungkapkan penyair dalam puisinya. Tema berfungsi sebagai landasan utama penyair dalam puisinya. Tema itulah yang menjadi kerangka pengembangan sebuah puisi. Jika landasan awalnya tentang ketuhanan, keseluruhan struktur puisi tidak lepas dari kata-kata eksistensi Tuhan. Demikian pula halnya jika yang dominan adalah dorongan cerita dan kasih, cinta dan kasih sayang, ungkapan-ungkapan asmaralah yang akan ditonjolkan dalam puisi tersebut.
Untuk yang kedua yaitu perasaan. Puisi merupakan karya sastra yang paling mewakili ekspresi perasaan penyair. Bentuk ekspresi itu dapat berupa kerinduan, kegelisahan, atau pengagungan kepada kekasih, alam, atau sang kholik. Berikutnya adalah suasana. Dalam menulis puisi, penyair mempunyai sikap tertentu terhadap pembaca. Apakah dia ingin bersifat menggurui, menasihati, mengejek, menyindir, atau hanya menceritakan sesuatu kepada pembaca? Sikap penyair kepada pembaca ini disebut nada puisi. Adapun suasana adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi itu. Suasana merupakan akibat yang ditimbulkan puisi terhadap jiwa pembaca. Nada dan suasana puisi saling berhubungan. Nada puisi menimbulkan suasana tertentu terhadap pembacanya. Nada duka yang diceritakan penyair dapat menimbulkan suasana iba di hati pembaca. Nada kritik dapat menimbulkan suasana penuh pemberontakan, dan nada religius dapat menimbulkan suasana khusyuk. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menentukan suasana dalam puisi yang dibacakan dalam sebuah musikali puisi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyimak membaca puisi dengan seksama. Kedua, memperhatikan pilihan kata atau diksi dalam puisi yang dibacakan untuk mengetahui isi puisi. Ketiga, memperhatikan teknik membaca yang dilakukan pembaca puisi seperti artikulasi, intonasi, penjadaan, dan ekspresi. Keempat, memberikan musik yang mengiringi pembacaan puisi tersebut. Selanjutnya adalah amanat. Amanat yang hendak disampaikan oleh penyair dapat ditelaah setelah kita memahami tema, rasa, dan nada puisi itu. Tujuan dari amanat merupakan hal yang mendorong penyair untuk menciptakan puisi. Amanat tersirat di balik kata-kata yang disusun dan di balik tema yang diungkapkan. Untuk yang selanjutnya adalah makna. Memahami isi puisi tidak mudah. Bahasa puisi berbeda dengan bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Penyair sengaja memilih kata-kata yang indah dan yang dapat menimbulkan kemerduan bunyi dan sekaligus dapat menggambarkan ide yang ingin disampaikan dengan tepat. Cara menyampaikannya pun tidak secara langsung, melainkan melalui simbol-simbol, perbandingan, dan kiasan-kiasan. Sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang kurang benar dan ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.